Tiga, dua, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Karawang, saya Ibu Setiawan dan rekan saya Ibu Kuswita Setia Devi dan Ibu Sulematul Sadia. Kami akan beragakan coaching demonstrasi konstekstual modul 2.3. Saat ini saya berperan sebagai pengamat, Ibu Sulaiman Sadia berperan sebagai coach, dan Ibu Kuswita Setia Devi berperan sebagai coach. Silakan disimak. Baik, untuk pertama kita akan melakukan coaching perobservasi yaitu antara pengamat dengan coach. Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam Pak Agung. Gimana kabarnya Bu Dia? Alhamdulillah sehat Pak Agung. Pak Agung sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga Bu. Nah Bu, sebelum kita melakukan coaching sebagai awalan, saya mungkin akan mengajukan beberapa pertanyaan ya sama Bu Dia. Nah, nanti kita akan diskusi tentang rubrik penilaian, kemudian juga pada coaching antara coach dan coachee, saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Bu Dia nanti memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Bu Dia. Dan jangan lupa nanti harus disesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, Bu Dia. Yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Dia, kompetensi apa yang akan Bu Dia kembangkan dalam coaching kali ini, Bu? Baik Pak Agung, kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu presence, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot Pak Agung. Oh gitu, Bu. Bagus itu, Bu. Baik, baik. Coba yang pertama, Bu. Yang kedua, pertanyaan keduanya. Kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik nih, Bu? Yang ingin Ibu observasi nantinya. Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak Agung. Seperti itu ya, Bu. Jadi, Bu Dia ingin mengembangkan mendengarkan yang aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot ya, Bu ya. Iya Pak Nah, Agung. kemudian pertanyaan saya nih Bu, sebelum mulai coaching, kira-kira indikator yang seperti apa sih Bu yang ingin diinginkan oleh Bu Dia dalam melaksanakan proses coaching kali ini Bu? Saya ingin nantinya Koci bisa menemukan solusi dari permasalahannya Pak Agung dan Koci dapat menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Pak Agung. Oh, baik Bu. Jadi ingin menemukan solusi ya Bu ya, permasalahan yang dihadapi coach ya Bu. Baik Bu, mungkin sementara itu dulu Bu ya. Kita ngobrol-ngobrol tentang observasinya kali ini. Nah, silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachi. Nah, silakan Bu ya. Terima kasih Pak Agung atas kesempatannya. Iya, sama-sama Bu. Nanti kita diskusi lagi setelah Bu dia melakukan coaching ya. Silakan Bu. Hmm. Baik, kemudian sesi yang berikutnya adalah praktek coaching antara Bu Diah dan Ibu Devi. Silakan. Terima kasih Pak Agung. Kasusnya yaitu Bu Devi mengalami permasalahan peserta didiknya kurang berperan aktif dalam pembelajaran yang disampaikan. Baik, selamat malam Bu Devi. Selamat malam, Bu Dia. Bagaimana kabarnya Bu Devi hari ini? Alhamdulillah sehat, Ibu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik Bu Devi.
Hari ini Bu Depi, saya ingin mengajak Bu Depi untuk mengobrol. Kira-kira Bu Depi keberatan tidak ya? Oh, Alhamdulillah Bu, sangat tidak keberatan. Kebetulan saya juga sedang memerlukan teman untuk diskusi dan menceritakan permasalahan yang sedang saya hadapi. Alhamdulillah kalau begitu Bu. Baik Bu Depi, kira-kira apa yang mau Ibu ceritakan hari ini? Ya Bu ya, minta waktunya. Akhir-akhir ini ada yang mengganggu pikiran saya Bu terkait pembelajaran. Baik Bu Depi, kira-kira apa yang bisa saya bantu dan apa yang ingin Ibu capai di akhir diskusi kita ini? Saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah yang sedang saya hadapi Bu Dia. Baik, sekarang coba ceritakan kepada saya apa yang mengganggu pikiran Bu Depi. Begini ya Bu, akhir-akhir ini saya merasa saat pembelajaran di kelas itu, peserta didik saya sedang tidak fokus dalam pembelajaran yang saya berikan Bu. Ini apakah entah pelajarannya sulit atau ada masalah lain? Saya belum ini apa ngobrol lagi dengan guru-guru yang lain. Baik, Bu Depi. Sekarang Bu Depi sedang merasa peserta didik itu tidak fokus pada pembelajaran yang Ibu Depi sampaikan dan belum mm, apa ya, belum mengkonfirmasi dengan guru-guru yang lain. Nah, pada Belum. poin apa Bu Depi merasa peserta didik tidak fokus pada pembelajaran yang Bu Depi sampaikan? Ya, saya merasa partisipasi aktif dari peserta didik saat di kelas itu ketika pembelajaran saya sangat kurang, Bu. Baik, misalnya seperti apa ya, Bu? Misalnya, pada saat proses pembelajaran peserta didik hanya menyimak saja apa yang saya sampaikan, Bu Dia. Tidak ada interaksi antara saya dengan peserta didik, tanpa peran aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Pembelajaran seperti berlangsung satu arah saja, Bu. Oh, begitu ya, Bu Depi. Iya, Baik, jadi pembelajaran tuh seolah berlangsung satu arah saja ya, Bu ya? iya Bu Dia. Saya berharap peserta didik juga bisa berperan aktif dalam proses pembelajaran yang saya berikan, Bu. Peran aktif seperti apa yang Bu Depi harapkan, Bu? Saya sangat ingin peserta didik itu aktif berpendapat, kemudian bertukar pikiran, dan bertanya ketika ada materi pembelajaran yang tidak mereka mengerti, sehingga saya bisa mengetahui dan memahami kebutuhan belajar mereka. Baik, Bu Depi ingin bisa mengetahui dan memahami kebutuhan belajar peserta didiknya ya, Bu? Betul sekali, Bu Dia, supaya saya bisa memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ya, jadi sekarang apa rencana Bu Depi untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, saya coba merancang rencananya ya, Bu ya. Saya berencana untuk merancang pembelajaran yang menarik, tapi dan juga menyenangkan bagi peserta didik. Iya, bagus sekali Bu Depi. Sekarang kira-kira langkah apa yang akan Ibu Depi lakukan untuk mewujudkan hal tersebut? Nah, ini saya coba sampaikan ya, Bu. Nanti ketika jika Ibu ada saran atau masukan, mohon disampaikan juga. Pertama, saya akan memilih model pembelajaran yang inovatif, yang bisa menciptakan suasana yang menyenangkan, sehingga bisa memunculkan peran aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian, saya juga akan merancang perangkat pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik sesuai kodrat zaman. Misalnya, saya merancang materi pembelajaran dalam PowerPoint atau video, kemudian saya memberikan penilaian pembelajaran yang menarik dan interaktif, contohnya menggunakan aplikasi Quizzes dan lainnya. Wah, luar biasa sekali Bu Depi. Menurut saya itu langkah yang tepat sekali ya Bu. Saya sangat setuju dengan apa yang Ibu Depi rencanakan. Baik Bu Depi, bolehkah saya tahu komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini bagaimana?
Ya, mudah-mudahan saya bisa berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menarik, Bu, sehingga peserta didik merasa senang dan partisipasi aktif mereka menjadi meningkat dalam pembelajaran yang saya berikan. Ide bagus itu Bu Devi. Saya setuju dengan ide Bu Devi tersebut. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Ibu ya Bu. Baik, Bu, terima kasih atas waktunya untuk berbagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa jadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya, Bu ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Devi. Ya, Bu Dia. Kemudian sesi selanjutnya adalah diskusi pasca observasi antara pengamat. Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam Pak Assalamualaikum Bu Agung. Dia. Maaf sinyalnya. Iya, nggak apa-apa Bu. Bu, tadi sudah melakukan coaching ya Bu ya? Iya Pak Agung. Tadi Hmm. Alhamdulillah sudah selesai Pak Agung. Nah, alhamdulillah Bu ya, lancar tadi Bu. Wah, Alhamdulillah Pak Agung. iya, iya. Baik Bu, kita kan tadi sudah pra-observasi, sekarang pasca observasi Bu ya. Sebelum kita nanti selesai di akhir finish, mungkin ada beberapa pertanyaan Bu tentang pasca observasi ini yang nanti saya akan tanyakan kepada Bu ya. Nah, pertama, apa aja Bu yang sudah Bu Diah lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan Bu? Eh, Begini Pak Agung, di coaching ini tuh saya tadi ya, menurut saya sudah melaksanakan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya Pak Agung. Oke Bu, menurut saya tadi wah bagus banget proses coachingnya Bu Diah dan Bu Devi. Itu sudah Asli Pak sangat Agung. berjalan dengan baik sekali Bu. Prosesnya sesuai dengan alurnya juga, sesuai dengan alur Tirta, dan juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada Bu Devi. Sehingga Bu Devi bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching tadi wah, sudah dilakukan lah sesuai dengan prinsip coaching. Dan nih Bu, mungkin karena waktu sudah ini Bu ya, sudah malam. Nah, ada pertanyaan nih Bu. Iya Kira-kira Pak. Bu, kompetensi apa lagi nih yang ingin Bu dia kembangkan berdasarkan hasil coaching yang tadi dilakukan oleh Bu dia? Eh, Jujur ya Pak Agung, saya ingin mengembangkan lagi kompetensi yang coaching dengan alur Tirta sehingga nanti saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi pada kesempatan berikutnya. Oh gitu ya Bu ya. Ya mudah-mudahan Bu ya ke depannya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi dan juga mudah-mudahan kita bisa membantu nih rekan-rekan kita yang mungkin sedang ada permasalahan terutama pembelajaran dan mereka bisa menemukan solusinya sendiri. Ya kita sebagai coach hanya bisa membantu mereka mengeluarkan potensi mendapatkan solusi dari masalahnya sendiri ya Bu ya. Ya Iya, mudah-mudahan Bu Pak. ya kita ke depannya bisa jadi coaching lebih baik lagi lah Bu gitu. Iya, amin Pak Agung. Terima kasih doanya. Iya, baik Bu. Mungkin itu saja Bu ya untuk observasi kita hari ini. Semoga ini bermanfaat buat saya pribadi dan juga buat Bu Dia ke depannya dan juga tentunya buat rekan-rekan guru yang lain. Itu Bu ya, mohon maaf Bu ya, mungkin sudah mengganggu waktunya. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Sama-sama Pak Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1.